Pada tahun 1950-an, Alice dan Jack tinggal di sebuah kota bernama Victory di Amerika. Mereka berkumpul dengan teman-teman, bersenang-senang, berkendara, dan saling melengkapi. Suatu hari, ketika Alice sedang bersiap-siap untuk berpesta bersama teman-temannya, Jack pergi bekerja dengan orang-orang berpakaian rapi lainnya. Kemudian suara seorang wanita mengatakan bahwa hari ini adalah kelas balet wanita yang ke-997 di kota itu. Instruktur mereka bernama Shelley mengingatkan mereka bahwa kecantikan berada dalam kendali dan keanggunan berada dalam kesimetrian. Setelah kelas, Alice pulang ke rumah sambil menyapa tetangganya Bonnie yang sering mengomeli anak-anaknya, lalu pergi untuk mengangkat pakaian kering. Lalu sebuah lagu kemudian muncul di kepala Alice dan dia mengikuti iramanya. Tiba-tiba ia melihat tetangga lain Margaret di depan rumahnya yang tidak memperhatikan sekelilingnya. Kemudian Alice pergi memasak, tetapi telur yang ingin dia masak menimbulkan kecurigaan. Dia memecahkan telur tetapi tidak ada isi. Begitu juga yang lainnya, semuanya kosong. Di malam harinya, Alice melanjutkan memasak dengan memanggang daging. Saat malam tiba, ia menyapa suaminya Jack dan sudah menyiapkan hidangan yang indah di meja. Namun, sang suami memutuskan untuk memulai aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Keesokan harinya, para ibu rumah tangga bersantai di kolam renang. Alice masih terganggu dengan lagu yang sebelumnya ia dengar dan membuatnya khawatir. Tiba-tiba muncul memori ingatan acak di mana sekelompok wanita menggunakan rambut palsu. Kemudian Alice berjalan menuju model kota Victory dan tanpa sadar menelusuri jalanan dengan jarinya. Bonnie kemudian menjemputnya dan para keluarga menikmati akhir pekan di rumah bos mereka. Acara tersebut terlihat meriah, cuaca cerah, dan kondisi yang tenang. Shelley tiba dan menyapa para tamu. Dia senang para lelaki bisa belajar dari suaminya Frank yang memiliki misi untuk menciptakan dunia baru. Margaret kemudian menyela Shelley, mengungkapkan jika dia dan suaminya tidak seharusnya berada di sini. Jack segera membawa Alice pergi, sementara Frank muncul untuk meminta maaf kepada tamu lainnya. Margaret dan suaminya ternyata sedang menghadapi masa sulit. Tujuan awal mereka mengejar mimpi, tetapi sekarang semua terlihat kacau. Sementara itu, para tamu mengungkapkan kebahagiaan mereka tinggal di kota ini. Semua orang seperti keluarga dan kesenangan berlanjut. Alice kemudian mencari Jack, tapi dia bertemu dengan Margaret yang mengatakan jika dia mengalami mimpi buruk dan tidak bisa berada di tempat ini. Namun, suaminya segera menarik tirai di depan Alice agar dia tidak mendengar ucapan Margaret. Singkat cerita, Alice menemukan Jack berada di dalam rumah Frank. Mereka akhirnya melakukan hubungan intim di mana Frank hanya tersenyum melihat aksi mereka. Kemudian, para wanita berkumpul di mall dan mendiskusikan kehidupan sempurna mereka. Alice merasa kasihan pada tetangganya yang malang, meskipun Bonnie merasa itu kesalahan Margaret sendiri karena membawa anaknya ke gurun sendirian. Mereka menemukan Margaret, tapi sayangnya tanpa anaknya. Pembicaraan beralih ke aktivitas para suami. Tidak ada yang tahu pasti, tapi rumor mengatakan bahwa mereka bekerja untuk membuat senjata. Bonnie menyela, mengatakan itu bukan urusan mereka. Perempuan juga bekerja dan menciptakan dunia mereka sendiri. Di malam hari, Alice mengalami mimpi buruk, tetapi di pagi hari memutuskan melupakan itu dan memilih untuk memulai rutinitas seperti biasanya. Setelah melakukan pekerjaan rumah, dia memilih berkeliling menggunakan bus. Tiba-tiba, dia melihat pesawat terbang menuju pegunungan dan menghantam tanah. Alice berteriak kepada supir, tetapi dia mengatakan tidak melihat apapun. Dia mendesak supir untuk menolong, tetapi dia menegaskan jika itu bukan tugasnya. Alice kemudian memilih keluar dari bus dan berlari menuju bukit. Dia berjalan jauh di padang pasir, lalu mencapai jalan raya dan mendaki bukit tinggi yang ditutupi kubah aneh. Dia mendekat dan berhenti di depan kaca tertutup di sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangannya sendiri. Alice menyentuhkan tangannya di kaca dan tiba-tiba pingsan. Dalam kegelapan, sekelompok wanita menari dan suara pria berteriak meminta keadilan. Orang-orang harus memberi mereka kesempatan untuk memahami seperti apa kehidupan seharusnya. Kemudian Alice mendapati dirinya di tempat tidur. Dia lalu melihat Jack di dapur yang menyiapkan makan malam, di mana piring-piring berantakan dan barang belanjaan yang menumpuk. Alice masih bingung dengan apa yang terjadi. Jack menjelaskan ketika dia pulang kerja, Alice sudah tertidur. Alice dibuat semakin bingung. Jack berusaha meyakinkannya, dan Alice setuju jika semua itu hanya mimpi. Keesokan paginya, semua terlihat kembali normal. Alice menyaksikan suaminya pergi kerja, dan setelah itu dia membersihkan jendela. Tetapi, tiba-tiba jendela tampak bergerak, mendorongnya ke dinding, dan dia tersentak. Telepon kemudian berdering. Itu adalah suara Margaret yang menyatakan jika Alice sudah melihat semua itu, termasuk kejadian pesawat yang kemarin menabrak bukit.
Setelahnya, Alice kembali menghadiri kelas balet bersama teman-temannya yang lain. Tiba-tiba, dia melihat bayangannya dengan sosok Margaret yang mendekati kaca dan mulai membenturkan kepalanya. Alice berteriak dan disaksikan yang lainnya, dia berlari pulang dan melihat Margaret di atap rumahnya. Dia menoleh Alice, menggorok lehernya dan terjatuh. Alice berteriak, para pekerja kemudian datang untuk membawa jasadnya. Pada malam hari, Alice berusaha menjelaskan kejadian itu kepada Jack, tetapi ia tidak mempercayainya. Menurut informasinya, Margaret sekarang ini berada di rumah sakit akibat tidak sengaja melukai dirinya saat membersihkan jendela. Karena merasa bersalah, dia meminta Jack untuk berbicara tentang proyek yang mereka kerjakan, tetapi dia tidak bisa membicarakannya. Jack meminta Alice untuk tenang karena itu bisa merusak karir yang sedang ia bangun. Sebelum tidur, Alice menonton iklan kota mereka dan mendapati dirinya tenggelam di kolam yang tidak bisa dia tinggalkan. Di pagi hari, saat sedang memasak, dia tiba-tiba membungkus kepalanya dengan plastik. Alice sepertinya berusaha dengan keras memahami situasi, tapi hal itu tidak membantu dan dia malah sesak nafas akibat plastik tersebut. Tidak lama berselang Dr. Colin kemudian datang. Ia meyakinkannya jika Alice hanya mengalami trauma karena melihat Margaret terjatuh. Dokter menyarankan untuk meminum obat, namun Jack menolak karena mereka memutuskan untuk melupakan kejadian tersebut. Dr. Colin juga meyakinkan mereka bahwa Margaret akan segera pulih dan kembali ke rumah. Dokter kemudian pergi tapi lupa membawa tasnya, dan Alice berhasil mencuri beberapa berkas pribadi Margaret, namun semua tulisannya samar dan tidak dapat dibaca. Alice memutuskan membakar berkas itu, meminum alkohol, dan melihat para wanita menari lagi, lalu menemukan dirinya di kamar mandi. Jack tidak senang karena sepertinya mereka akan terlambat. Ia membawakan Alice gaun lalu meminta dia untuk memikirkan tentang memiliki seorang anak. Pasangan tersebut kemudian menuju restoran tempat semua warga berkumpul. Seorang wanita pirang kemudian naik ke panggung dan menari, membuat Alice kembali melihat lingkaran wanita dan Margaret yang bunuh diri. Alice merasa tidak nyaman, tetapi orang-orang sekitarnya tidak menyadari apapun. Frank memberikan pidato dan mengundang Jack untuk ke atas panggung, memberi selamat kepada pria tersebut yang kini naik jabatan menjadi Dewan Ahli Senior. Dia memberi Jack sebuah cincin sebagai tanda kesetiaan. Penonton bertepuk tangan dan Jack melakukan tarian terima kasih. Sementara Alice, dia tidak tahan melihat semuanya dan memutuskan ke kamar mandi. Dia melihat ke kaca dan meminta Jack untuk tenang karena belum mendapatkan pekerjaan. Bonnie kemudian menemukannya. Alice mencoba menjelaskan sesuatu tentang apa yang dia lihat dan apa yang ia alami. Namun Bonnie menyela dan mengatakan jika tingkahnya seperti anak manja. Ia memperingatinya jika ini adalah malam berarti bagi Jack. Jangan sampai karirnya hancur akibat sikap Alice yang mirip Margaret. Di ruang utama, Alice yang melihat Jack begitu bersemangat berusaha untuk menahan diri. Di pagi hari, Jack mengingatkannya jika mereka akan kedatangan tamu malam ini, jadi dia harus berterima kasih kepada Frank. Alice menyambut semua tamu dengan senyuman, semuanya normal dan tampak berjalan dengan sempurna. Di saat Jack berbicara dengan Shelley, Frank kemudian memasuki dapur dan tiba-tiba mulai berbicara dengan Alice. Dia menyesal karena Bonnie tidak memperayai perkataan Alice, sementara dia juga telah lama menunggu seorang yang akan menantangnya seperti layaknya Alice. Kemudian para tamu duduk di meja, Alice langsung bergerak dengan mengambil kursi utama, sementara Jack terlihat kaget. Ketika percakapan dimulai, Alice tiba-tiba bertanya mengapa semua wanita di kota yang berasal dari beberapa tempat jauh memilih berlibur ke tempat yang sama. Jack mencoba mengubah pembicaraan, tetapi Alice melanjutkan. Mereka semua bertemu suaminya di kereta dalam keadaan yang sama, semua cerita mereka sama karena mereka diberitahu apa yang harus diingat. Namun terkadang mereka tiba-tiba teringat hal-hal yang dilarang. Frank melakukan sesuatu pada mereka semua. Frank hanya tersenyum, bertanya tentang mengapa dia pergi ke pangkalan markas yang sangat terlarang. Jack kaget, kemudian Frank melanjutkan jika dia telah melanggar aturan akibat trauma yang ia alami. Alice tersudut di momen ini, tapi Jack sangat percaya kepada Frank. Alice kembali mencoba menyadarkan mereka tentang semua produk atau makanan ini berasal, tetapi Shelley kemudian berhenti karena merasa suaminya disakiti. Para tamu pergi, Frank kecewa. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih menarik darinya. Jack, setelah melihat semuanya, kembali ke rumah. Alice mencoba untuk memberitahunya bahwa dia adalah orang yang paling berharga baginya, dan dia meminta mereka untuk pergi dari sini, dimanapun, hanya berdua. Jack setuju, mereka meninggalkan rumah dan masuk ke dalam mobil, lalu sang suami meminta maaf kepadanya, karena para pekerja menariknya keluar dari mobil dan membawanya ke dalam kegelapan.
Alice mendapati dirinya berada di ruang operasi. Penglihatan bersama suaminya berlalu, dokter yang dikenalnya membungkuk di atasnya. Dalam sekejap, Dokter Alice menyelesaikan operasinya dan kembali ke rumah, di mana suaminya yang menganggur telah menunggunya. Dia tidak memasak makan malam karena dia tidak tahu apa yang diinginkan istrinya. Air panas juga tidak ada. Alice sangat lelah, dia berdiri di ruang operasi selama 30 jam, sehingga dia menolak untuk melayani suaminya. Jack kemudian duduk di depan komputer dan mendengarkan iklan untuk simulasi baru. Di suatu pagi yang cerah, Alice kembali ke lingkungan sekitar, bersemangat untuk bertemu Bonnie dan berbagi berita terbaru. Dia memeluk anak-anaknya dan tidak memperhatikan ekspresi khawatir temannya. Jack kembali bekerja, Alice mengerjakan pekerjaan rumah, menari, berenang, dan kembali bertemu suaminya. Dia mengeluarkan daging panggang dari oven sementara Jack menyalakan lagu yang sepertinya membangunkan ingatan Alice. Kemudian Jack berjalan melewati kota yang gelap, memasuki apartemennya dan sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam proyek Victory bersama Alice. Jack bertanggung jawab atas tubuh Alice, di mana dia mendapati dirinya terikat di tempat tidur dan terjerat kabel. Jack merawat tubuhnya karena dia harus meninggalkan simulasi setiap hari dan bekerja keras untuk membayarnya. Jack berbaring di sampingnya dan memutarkan lagu yang didengarkan Alice sekarang. Dia menyadari bahwa Jack telah merampas kehidupan nyatanya. Namun sebaliknya Jack melakukan itu karena dia tidak ingin Alice bekerja terlalu keras. Frank menciptakan dunia ini agar mereka bisa hidup sesuai keinginan mereka. Alice memang menderita dengan pekerjaan, tetapi dia bahagia. Jack kemudian memeluknya, tetapi Alice memukul kepalanya. Selanjutnya, Bonnie mengetahui bahwa Jack sudah mati dan segera memberitahu Frank. Bonnie mengaku tahu segalanya tentang simulasi ini. Dia memilih kehidupan ini sendiri karena di sini dia bisa bersama anak-anaknya yang masih hidup. Dia tidak mengetahui nasib wanita lain, tapi dia menyarankan Alice untuk melarikan diri karena mereka akan membunuh tubuh aslinya. Alice kemudian melangkah keluar, masuk ke dalam mobil Jack, dan pergi dari menuju ke padang pasir. Para staf mengejarnya, tetapi Alice berhasil bergerak sehingga menyebabkan kecelakaan yang membunuh Dr. Colin. Para staf masih mengejarnya, Frank yang panik meminta mereka untuk segera menangkapnya. Namun terjadi hal yang tak terduga, Shelley ternyata mengkhianatinya dan mengungkapkan sekarang adalah gilirannya. Alice bergerak menuju ke bukit, di mana mobilnya menabrak bebatuan, sehingga dia harus melanjutkan dengan jalan kaki. Alice tiba di sebuah kubah yang sebelumnya dia jumpai, di mana para staf hanya beberapa langkah di belakangnya. Dia tiba-tiba merasakan tangan Jack berada di bahunya, meminta dia untuk tidak pergi. Setelah Alice berhasil menyentuh kubah tersebut, memori di dalam simulasi otaknya perlahan mulai memudar, mengisyaratkan jika Alice berhasil kembali ke dunia sungguhan.